Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ada yang bilang kalau ayah adalah cinta pertama anak perempuannya. Saya khawatir kalau cinta suami ke saya jadi berkurang. Nah, bagaimana mengatasi perasaan saya ini? Ini berarti si istri ya? Istri, ya. Ya ibu yang punya perasaan begitu, ibu juga nggak usah pakai baperan. Iya. Ya apa namanya, ini kita bicara sebagai abah atau orang tua yang beriman ya. Iya. Karena lain halnya kalau orang tua yang nggak beriman, ini prihatin juga udah. Iya. Berapa banyak di zaman now anak perempuannya sendiri dihamili. Iya. Kan bicara berarti tanda kutip itu yang nggak beriman. Betul. Nah ini berbicara orang tua yang beriman, ibu karena menjadi pahlawan dalam keluarga, ibu pun harus bangga. Karena sahabat di saat bertanya kepada kanjeng Nabi, ya Rasulullah, man ahakun nas bihusni sahabati. Ya Rasul, kata para sahabat bertanya sama Nabi, siapa duluan ya Rasul yang aku harus hormati dan harus aku dahulukan untuk mengedepankan, menyenangkan hatinya. Nabi membela istri loh. Istri. Ya. Ummuka, kata. Berarti kan di sini posisi menasih anak supaya istri posisi dari suami. Ya. Nah, ibu dari anaknya. Dari anak, ya. Nah, Nabi nggak menyebut abah. Ummuka, karena yang bertanya anak, ibu kamu. Kultu ya Rasul, summa ayun. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibu kamu. Kultu ya Rasulullah, summa ayun. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibu kamu. 3 kali loh, Pak. Ibu, baru bapak. Artinya 3 kali bapak. Jangan salah pengertian. Atau 3 ibunya. Nah, kalau orang tua kan suka tafsiran begitu. Iya. Berarti anakku harus punya 3 ibu nih, gitu. Bukan begitu ya Ustaz? Iya. Ya, itu maksudnya apa? 3 kali disebut ibu. Berarti kalau tadi ibu punya perasaan hati baperan kepada suami ibu, terhadap pertanyaan tadi, ya ibu belum menguasai hadis ini. Padahal buat mereka yang mengerti, Nabi memerintahkan posisi ibunda, beliau yang lebih diprioritaskan untuk bakti anak kepada orang tua. Orang tuanya. Iya. Jadi nggak bakalan menjadi cinta kedua daripada suaminya. Iya. Gitu. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari hamba Allah Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Selama ini saya lebih dekat dengan ayah daripada ibu. Karena ayah lebih banyak di rumah daripada ibu saya. Sedangkan saya pernah baca kalau surga di bawah telapak kaki ibu. Apakah boleh saya mendahulukan berbakti kepada ayah daripada ke ibu? Ya, padahal hadis yang tadi saya baca udah menjadi jawaban itu. Iya. Ya, karena kan pertanyaannya tadi sahabat, kepada siapa dulu Rasulullah? Ibu kamu. Siapa Rasulullah? Ibu kamu. Nah, tapi ini mungkin kecenderungan kenapa anak jadi lebih dekat kepada ayah. Punten udah. Tugas ibunda secara agama, begitu anak lahir, dari segi untuk menyusui saja, Al-Quran menyuruh fi amain. 2 tahun. 2 tahun, ya. Ya, jadi tolong nih kepada ibu-ibu muda yang baru punya anak atau mungkin kepada orang tua yang di sana punya cucu, mungkin menantunya belum mengerti atau anak belum mengerti, tolong. Kadang banyak yang juga ini udah apa ya bahasanya tuh, kalau nggak nerima nasihat kurang, ngapain 2 tahun kelamaan, Ya. gitu kan? Ini kejadian udah. Karena begitu 2 tahun kelamaan lagi, saya nggak mau pusing dah, udah biarin dah terserah kamu. Ustadz, anak saya dikasih susu kaleng sehat, gitu kan? Ya, saya diam aja dah sukut. Dapat 15 tahun ke depan dia curhat sendiri udah. Ustadz, kenapa bu? Ini yang dulu ngeledekin nih 2 tahun dikata kelamaan kan? Ya. Kenapa bu? Anak saya disuruh sholat. Kenapa? Saya contohkan, nah sholat. Terus dijawab Ustadz, Sapi, anak sapi. Nah, saya bilang, ibu di dalam kaleng itu gambar kepala siapa? Kepala sapi. Nah, ya wajar kalau jadi yang diingat adalah bapaknya lagi. Tapi bapaknya bukan bapak beneran. Iya. Nah, bapak sapi. Nah, inilah konsep Quran mengajarkan kepada ibu, makanya untuk menyusui anak untuk sampai 2 tahun. Dan kalau tadi wajar kalau ada kedekatan anak kepada ayah, karena tadi disampaikan lebih banyak ada di rumah. Yang padahal tugas suami adalah bertanggung jawab untuk kesejahteraan istri dan anak-anaknya. Iya. Kalau dia sering di rumah tapi memang kerjaannya di rumah, terus si istrinya memang kerja di luar, ya itu gimana Ustaz? Nah di sini dituntut kepada si ayahanda menjelaskan kepada anak-anaknya supaya tidak timbul rasa
Ini kan kadang-kadang ada rumah tangga merasa bersaing udah. Ya. Bersaing gimana? Jadi di saat istrinya tugas keluar, kesempatan sama suami mempengaruhi anak-anaknya, punten, tanda kutip, ngejelekin istrinya, tapi memprovokasikan anaknya untuk keluar. Ini nggak boleh. Ya. Gitu kan? Nah, yang kedua, mudah-mudahan ini tugas suami, karena yang namanya istri adalah makmum. Nah, gimana kok diskusikan kepada istri Anda? Mama jangan hanya bisa menyalahkan saya sebagai suami. Mama yang mengandung, melahirkan. Tapi tolong di saat kita introspeksi diri, di dalam sebulan, adakah Mama begitu sibuk, rapat ke sana, rapat ke sini, tapi nggak pernah menyediakan waktu untuk anak Mama sendiri.